coba perhatikan dulu ke sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan coba absen dulu ya. Soalnya ini jadi bahan catatan kehadiran di pelajaran Bapak. Agung Permana? Hadir, Pak. Hadir. Aisyah dan Nisa? Hadir, Pak. Hadir. Enda? Hadir. Hadir. Gunawan? Nggak hadir, Pak. Nggak hadir. Jaka? Nggak hadir, Pak. Nggak hadir. Kemarin hadir ya? Jajang? Nggak hadir. Reza? Nggak hadir juga, Pak. Siti Aisyah? Hadir. Tri Ferdiansyah? Hadir, Pak. Rahmat Hidayat? Hadir. Dina? Hadir. Oke, udah semua ya? Ada yang belum absen? Ada, Pak. Siapa? Yati, Pak. Oh, yang absen terakhir ya, Yati. Lupa. Oke, nggak apa-apa ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberikan kelancaran, kemudian diberikan kemudahan, kalian dapat memahami materi, ya. Dan silakan langsung saja. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Selamat pagi. Gantian dong. Kemarin yang lain. Bapak ingin coba yang lain ikut aktif juga untuk memimpin doa. Perempuan nih belum ada nih. Udah berapa kali pertemuan yang memimpin doa perwakilannya kaum Adam baik. So, silakan siapa perempuan? Oke, silakan Yati. Duduk siap. Yang lain silakan duduk siap. Sebelum belajar anak kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, perhatikan lagi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Bapak ingin menanyakan dulu nih kaitan dengan materi-materi sebelumnya. Tentang pelajaran Bapak. Kemarin kita sudah belajar teknik animasi twinning di sini sampai kita sudah membuat animasi twinning berdasarkan penerapan keyframe yang sudah kita lakukan. Nah, kira-kira kalian masih ingat tidak tentang apa itu animasi secara umum? Oke, siapa? Siapa? Oke, Aisyah. Secara sederhananya sih yang saya ingat animasi itu gambar yang bisa bergerak, Pak. Secara sederhana, animasi itu gambar yang bisa bergerak. Yang lain ada yang mau melengkapi atau mau menambahkan? Silakan. Siapa? Ada? Ayo. Ada nggak animasi? Ayo. Tadi kata Aisyah, animasi secara sederhana nih, bahasa Aisyah kan secara sederhana. Nah, ini yang lebih dari sederhananya apa secara lebihnya gitu kan? Saya, Pak. Siap, silakan, Paman. Animasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah ilusi dan menghasilkan sebuah gerakan. Animasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah ilusi pergerakan. Gambar maksudnya gitu ya. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu bahwa animasi itu bisa diartikan gambar yang disusun ya
atau dirancang tadi kata Rahmat sedemikian rupa secara teratur berdasarkan perancangan sehingga nanti ketika dijalankan terlihat ilusi seolah-olah gambar bergerak. Oke ya, itu tentang animasi. Oke Bapak pikir Bapak rasa ini kalian sudah siap ya untuk belajar di materi berikutnya. Kalian sudah bisa membuat animasi, sudah tahu inti animasi. Dan nanti kita selanjutnya ke produk animasi, gitu ya. Nah, ada sedikit yang harus kalian pahami kita materi selanjutnya. Tapi sebelum itu, Bapak meminta kalian untuk kita sama-sama berdiri, kita bernyanyi dulu ya untuk menumbuhkan semangat kita di hari ini. Ya. Siap bernyanyi? Siap ya? Apa ini nyanyi lagunya seperti lagu anak-anak, gitu ya. Tetapi Bapak rasa ini akan memotivasi kalian untuk pelajaran kita di hari ini, gitu ya. Bentar Bapak cek sound dulu. Yang mati. Oh ada. Bapak siapkan dulu. Bentar Bapak sudah siapkan nih lagunya. Ini sempat viral dulu di acara AFI. Masih ingat acara AFI? Akademi Fantasi Indonesia. Indonesia. Oh berdiri semua, berdiri. Bapak minta nanti kita sambil tangan ya. Kita sambil tangan. Bapak minta kalian ikutin juga lagunya. Ya, ini lirik-liriknya gampang banget bisa diikuti bersama-sama ya. Judul lagunya ini aku bisa. Kita mulai dari awal. Ini mudah-mudahan bisa menyemangati kita semua. Bisa kita tuh, aku merasa
tadi di dalam liriknya gitu ya, meski telah gagal aku akan terus coba terus coba sampai aku bisa, aku pasti bisa. Karena apapun gitu ya, apapun kesulitan yang dihadapi pasti bisa. Jika kita berusaha dan terus mencoba gitu ya. Ikhtiar misalnya. Tadi ada yang anak kecil berusaha merobohin semua gitu ya, padahal dia masih kecil gitu, tapi terus mencoba mendorong seolah-olah dia bisa, itu tadinya semangatnya muncul gitu ya. Kemudian ada yang ada masalah, dia pengen bawa anjing, kan dia ada korban, yang penting bisa nih nyebrangin anjing gitu ya. Dan yang lainnya lah, tadi banyak pelajaran yang kita dapatkan dari lagu ini. Lagu ini aku bisa, sama seperti yang suka kita ucapkan ya setiap hari sebelum pembelajaran di jam pertama dan juga sebelum pulang ya. Masih ingat yel-yelnya kan? SMK bisa, multimedia jaya, SMK PGRI Ciawiluan luar biasa. Nah, itu yel-yel SMK bisa, itu sudah nasional gitu ya, bahwa ya SMK bisa, SMK hebat gitu ya. Makanya kita selaku anak SMK pasti bisa ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Perlu diulang deh nyanyinya? Hah? Ya? Nggak usah. Nggak apa liriknya ya. Baik, kita lanjut aja ya. Kita lanjut saja. Nah, kita sudah lihat tayangan tadi. Mudah-mudahan itu bisa memotivasi kalian. Nah, apa sih materi yang akan kita pelajari gitu ya, di hari ini? Sebentar. Sambil nunggu. Oh, udah. Nah, ini. Oke. Jelas. Nah, ini yang akan kita kenapa materi-materi sebelumnya kan sudah kita pelajari tuh. Bagaimana sih agar materi yang sebelumnya bisa berlanjut? Kalian sudah bisa membuat animasi dengan teknik twinning dan teknik frame by frame di awal. Nah, ketika kita sudah berhasil membuat sebuah animasi, tentunya kita harus menjadikan animasi yang kita desain, animasi yang kita buat di dalam Flash itu menjadi sebuah produk, gitu ya, menjadi sebuah produk. Materi kali ini itu adalah tentang format produk yang dihasilkan dari Flash, gitu ya. Format produk animasi yang dihasilkan dari Adobe Flash, karena kita menggunakannya Adobe Flash. Oke ya. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikatornya untuk materi ini itu berada di kompetensi dasar menerapkan teknik produksi. Menerapkan teknik produksi animasi 2 dimensi dan membuat produk animasi 2 dimensi. Nah, indikatornya untuk di materi yang pertama ini sebelum ke langkah-langkah produksi dan selanjutnya nanti ada materi praproduksi, proses produksi sama pasca produksi. Tapi sebelum materi yang pertemuan lanjut, ini indikator di materi yang pertama di KD 3949 ini. Indikatornya yang pertama untuk materi pokok materi format produk yang pertama yaitu menganalisis jenis format produk animasi 2 dimensi. Kemudian membedakan jenis format produk animasi 2 dimensi. Nah, selanjutnya yaitu menyajikan hasil analisis mengenai format produk animasi 2 dimensi dan membuat produk animasi dalam beberapa format. Nah, berarti ada banyak formatnya yang bisa dihasilkan dari produk di Adobe Flash. Ini materi yang pertama. Nah, selanjutnya
Ini tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini nanti kalian diharapkan mampu menganalisis jenis format produk animasi 2 dimensi berdasarkan tayangan yang akan ditampilkan. Ya. Yang akan Bapak tampilkan, kalian bisa menganalisisnya dengan terampil, ya. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya kalian mampu menyajikan hasil analisis. Nanti kalian mampu mempresentasikan di hadapan teman-teman kalian atau di hadapan Bapak mengenai hasil analisis mengenai format produk animasi 2 dimensi. Kemudian karena kalian sudah mampu menyajikan, Bapak harapkan kalian di situ sudah bisa membedakan jenis format produk animasi 2 dimensi dengan benar. Ya. Dan yang terakhir yaitu kalian mampu membuat produk animasi dalam beberapa format dengan benar. Nanti kalian coba presentasikan juga bagaimana cara membuat produk animasi dengan beberapa format. Ya. Waduh, terlalu lama. Wih, main dulu ini. Masih ada Pak. Oke, itu juga pembelajarannya. Nah, dari pokok materi tadi kita akan mengenal dulu jenis format produk animasi 2 dimensi, oke, yang dihasilkan dari aplikasi Adobe Flash. Nah, ada beberapa yang jenis format yang bisa dihasilkan dari Adobe Flash. Yang pertama yaitu PNG, ya, kemudian JPG, GIF, SPG, SVG, ya, Sunda ya, gesek antara PV, GIF, gitu ya, SVG, kemudian SWF, gitu ya, dan lain-lainnya nanti kita lihat. Oke, nah yang pertama itu PNG, Portable Network Graphic. Apa sih PNG? Nah, PNG itu kan singkatan dari Portable Network Graphic. Nah, format ini adalah jenis gambar yang memiliki fitur kompres tanpa mengurangi kualitas sedikit pun, atau istilahnya lossless. Lossless gitu ya, Bapak biasa nyebutnya lossless. Maksudnya gini, format PNG ini kalau kalian sudah belajar di desain grafis percetakan atau dasar desain grafis itu juga sudah dibahas sebetulnya. Tapi Bapak mengingatkan di sini kualitasnya itu tidak berkurang meskipun file terkompres. Maksud kompres itu di perat gitu nya. Kalau di air perat gitu, tapi tidak mengurangi kadar air gitu. Nah, intinya seperti itulah. Format ini biasa dipakai pada situs-situs internet, gitu, kayak Header, gitu ya, Header atau favicon dari Asba, gitu ya, tab internet. Nah, selanjutnya ada JPG. Yang kedua, jenis produk animasi yang dihasilkan dari Flash, produk filenya itu ekstensinya JPG atau JPG. Nah, ini JPG merupakan singkatan dari Joint Photographic Expert Go. Nah, JPG ini sama dengan JPEG, ya. Hanya ada cara meningkatnya saja yang berbeda. Nah, JPG sudah dikembangkan sejak lama sebagai format file yang mendukung optimalisasi size. Size itu ukuran gambar, ya. Jadi kalau JPG itu sangat-sangat mendukung filenya untuk mengoptimalkan ukuran gambar. Hanya tentu ada kekurangan kelebihannya, nanti silakan kalian cari. Nah, dengan mengurangi bagian ini. Oke, ya. Hanya untuk JPG itu lossy. Kalau tadi lossless gitu ya, kalau ini lossy gitu ya. Nah, format JPG sendiri biasanya digunakan untuk foto bergaya fotografi yang mana kebanyakan memiliki size gambar yang sangat besar. GIF. Nah, selanjutnya kalian pernah lihat kan gambar yang kayak di WA gitu ya, kalau mau kirim pesan WA
graphic interchange format. Selanjutnya yaitu SVG, gitu ya. SVG itu format gambar vektor. Nah, ini yang sering bermain vektor biasanya format ini berbasis teks XML. Jadi nanti sebetulnya XML di dalamnya, ya, hanya menghasilkan file gambar. Nah, dari XML ini menghasilkan file gambar, di antaranya JPG atau PNG. Kotak biasanya gambarnya kotak. Ini yang XML itu kalau orang RPL tahu lah, kan karena kita multimedia, yang penting kita tahu SVG adalah salah satu format gambar vektor, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah format SVF, SVF, ya. Diucapkannya Swift, gitu ya. Swift. Nah, file ini yaitu file software flash movie. Nah, ini dibuat oleh program Adobe yang dapat menyimpan teks dan grafis. File-file animasi ini sering digunakan untuk game online yang dimainkan dalam browser web. Nah, sampai di situ kaitan tentang jenis-jenis format produk animasi 2 dimensi yang dihasilkan dari Adobe Flash. Adakah pertanyaan dari materi yang sudah ditayangkan? Silakan. Pak, gini pertanyaan Pak. Oke, silakan. Setahu saya gambar format dari JPEG itu adalah gambar yang tidak bisa bergerak, ya Pak. Kenapa bisa dari Adobe Flash menghasilkan format tersebut? Baik, ini pertanyaan yang luar biasa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kita diskusikan. Ada yang paham pertanyaan dari Rahmat? Belum paham. Oke, Bapak coba sampaikan kembali maksud dari pertanyaan Rahmat seperti ini. Ini kira-kira seperti ini ya pertanyaan dari Rahmat. Setahu Rahmat, tadi Bapak nyebutkan JPG kan, format JPG. Setahu Rahmat, JPG itu gambarnya diam, tidak bergerak. Nah, kenapa kok di animasi hasil flash bisa menghasilkan produk format JPG? Betul juga ya, betul juga. Nah, kira-kira yang menjadi pertanyaan lainnya apa? Ada lagi yang ditanyakan nih? Kan berdasarkan dari pengertian, nah, ini yang ditanyakan Rahmat nih, berdasarkan pengertian yang tadi di awal Bapak coba mengulas kembali, animasi itu apa? Coba masih ingat? Gambar yang bergerak kan? Nah, animasi itu kan gambar yang bergerak. Sedangkan Rahmat mempertanyakan, kok Adobe Flash itu kita merancang animasi, kok produk yang dihasilkan ada JPG, sedangkan JPG gambarnya diam. Itu mungkin ya yang dipertanyakan Rahmat. Kira-kira ini apa yang membedakan sebenarnya? Oke, Bapak sampaikan. Betul ya. Memang di hasil animasi yang dihasilkan format jenis file yang dihasilkan dari Adobe Flash, coba Bapak selesaikan dulu nih. Nah, ini beberapa contoh hasil jadi dari animasi yang sudah Bapak buat. Contoh sederhana nih. Bapak buka dulu file flashnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan Rahmat,
kalian silakan diskusikan dengan teman-teman yang lain mengenai apa yang ditanyakan oleh anak, karena ini memang yang akan kita bahas, ya. Yang akan kita bahas di KPD nanti, nomor kegiatan yang harus kalian kerjakan nanti. Intinya seperti itu. Oke. Nah, ini contoh yang kemarin kita buat ya. Nah, ini yang kemarin kita buat di pertemuan sebelumnya. Contoh kita buat animasi seperti ini. Nah, di mana bola pada layar 1 dan bola pada layar 2 itu terjadi tabrakan. Nah, bola yang pertama nagorolong, nabrak bola kedua nagorolong ketika tertabrak. Ini yang kemarin kita bahas. Nah, contoh animasi yang kita buat seperti ini kemarin. Nah, lalu di sini Bapak coba untuk menjadikan file ini sebagai produk, ya, sebagai produk. Nah, kenapa sih harus dijadikan produk? Karena animasi ini agar apa yang telah kita buat bisa dibuka di beberapa perangkat PC meskipun tidak ada aplikasi flash. Kayak kalian kalau misalkan edit video atau edit gambar, kalau masih dalam format editingnya, dan kalau masih dalam aplikasi software pengolah gambarnya, kita tidak bisa membuka file tersebut di komputer yang lain jika tidak ada aplikasi yang sama. Contoh, kalau kalian di desain grafis bikin gambar, desain spanduk, desain baliho, itu di aplikasi apa? Corel. Nah, sebelum kalian produksi, kalau kalian kopikan filenya, kemudian kalian buka di komputer yang tidak ada Corelnya, bisa kebuka nggak? Nah, harus supaya bisa kebuka di komputer yang lain harus kalian apakan dulu? Kalau tidak ada Corelnya, harus di-export atau di-publish ya. Nah, menjadi format gambar. Ketika sudah jadi satu file gambar JPG dari Corel, maka itu file JPG dari Corel yang sudah kalian desain bisa dibuka di HP, bisa dibuka di mana, ya. Nah, sama halnya dengan animasi. Atau yang suka ngedesain pakai Adobe Illustrator, nah itu Adobe Illustrator, desain oke, udah jadi nih. Nah, tapi file ini tidak bisa dibuka di komputer yang lain ketika tidak ada file Illustrator. Harus dijadikan dulu gambar jadi. Nah, itu caranya gimana? Dipublish atau diekspor, gitu ya. Sama dengan yang Adobe Flash ini. Nah, ini coba Bapak sudah membuatkan hasil publishnya dari jenis animasi yang sudah Bapak praktekkan sederhana seperti ini. Nah, ini kan animasinya udah berjalan ya. Tapi ini animasi ini, file ini tidak bisa Bapak kopikan, tidak bisa Bapak putar di komputer yang lain yang tidak ada flashnya. Untuk itu harus kita jadikan dulu sebuah produk agar bisa dibuka di komputer yang lain. Nah, ini contoh hasilnya. Ada beberapa jenis file yang bisa dihasilkan. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas tadi. Yang pertama GIF, kelihatan nih, ada GIF file. Baca nggak? Baca ya. Ada GIF file, ada HTML file, ada JPG file, ada PNG file, ada SVG dokumen, sama SVF movie. Ya, ada SVF movie. Kita buka satu-satu. Nah, ini GIF file.
file. Harusnya bergerak ya. Nanti kalian coba ya di komputer masing-masing. Nah itu contoh di file, kemudian ini ada file, file. Ini komputernya lemot ya lumayan. Ada HTML file. Nah ini harus install dulu Flash Player ya. Harus install dulu Flash Player ini harus install. Oke kita buka yang lain. JPG. Jepang. Hidup sendiri. Isinya umat ya laptop bapak lobet soalnya jadi nggak. Di situ masuk kamu apa? Ya? Ya di situ masuk kamu apa? Yang ini memang umat ya. Ini tuh belum diremajain. Harus peremajaan kembali di laptop. Biasanya per 1 tahun kita peremajaan, cuma karena kepala yang sibuk lah itu. Oke itu buat JPG, kemudian ini PNG. Nah PNG sebetulnya ini beda ya karena aplikasinya aja yang kita buka. Ini SPG, bukan SPG, kalau SPG mah yang di toko ya. SPG gitu ya. Nah itu wah peta Sunda ya. Peta Sunda. SPG. SPG mah perempuan biasanya. Ada SPG laki-laki ada nggak? Ada Pak. Ada aja ya. SPG ya. Ini berarti kan SPG. Nah SPG biasa otomatis ya di browser. SPG. Kemudian ini SPA. Ini hasil web ya. Baik, itu beberapa yang bisa dihasilkan, format yang bisa dihasilkan dari satu file flash. Satu file flash. Silakan nanti kalian cari tahu bagaimana cara memproduksi beberapa format tadi. Kemudian Bapak akan memberikan LKPD. Nah, ini LKPD-nya nyambung nih dengan pertanyaan dari Rahmat. Ya, nyambung dengan pertanyaan dari Rahmat. Kenapa kok ada jenis file JPG? Padahal kan JPG diam. Sedangkan animasi itu kan produknya gambar bergerak. Nah, gitu ya. Nah, nanti ini LKPD-nya nyambung dengan pertanyaan dari Rahmat. Silakan coba kalian kerjakan secara berkelompok.
Bapak minta kalian duduknya berkelompok ya. Ini karena ada 8 orang ya. Karena ada 8 orang berarti nanti ada satu kelompok yang 2 orang. Satu kelompoknya 3 orang aja lah. Jangan. Bisa sih dibagi 2 kelompok 4-4 tapi karena ini masa pandemi ya, takutnya terlalu berkerumun juga dicarekan gitu ya. Dicarekan. Jadi silakan nanti kalian buat 3 kelompok aja lah. Satu kelompoknya 3 orang. Ini nggak apa-apa nih dengan cowok, mau tukeran Pak, tukeran aja. Asal itu bapak tukeran. Tikuknya kayak di dulu ya. Ini kayak di poyokan. Deg-degan Bapak. Kasihan sih aku takut deg-degan. Nggak apa-apa aku deg-degan wajar orang hidup. Deg-degan. Ada ya? Nah ini KPD-nya. Nyambung nih dengan pertanyaan Agung, cuma nanti ada beberapa persoalan yang harus kalian kerjakan dengan kelompok kalian ya. Baik, perhatikan. Nah ini KPD-nya ya. Jadi kalian kan tadi sudah mengamati dengan seksama beberapa jenis format yang sudah Bapak tayangkan. Di antaranya JPG, JPG, SVG, tadi ada satu lagi HTML gitu ya. Nah, coba berdasarkan pengamatan yang telah kalian lakukan tadi, analisislah mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis format tersebut. Gitu ya. Kemudian dari hasil analisis yang telah dilakukan, nah ini nyambung dengan pertanyaan Rahma. Format file yang dihasilkan tadi, file mana saja, format file mana saja yang bisa dikategorikan ke dalam bentuk animasi. Ya, nah selanjutnya nanti coba kalian sajikan hasil analisis kalian dalam bentuk presentasi. Silakan kalian buat presentasi PowerPoint ya. Nah, kemudian simpulkan dari apa yang telah kalian analisis dan kerjakan. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum mengerjakan LKPD-nya? Pak, kalau dari internet Pak? Boleh. Silakan. Kalian boleh referensi literasi dari internet. Jangan pakai HP ya. Nyalain aja komputernya nggak apa-apa. HP-nya dikesampingkan dulu. Nah, karena juga sudah pakai internet. Tidak ada yang buka HP ya. Kalau mau nyalain komputer silakan. Tapi Bapak minta diskusi ya. Kalian diskusikan. Jadi jangan memutuskan sendiri. Takutnya nanti kurang nanti hasilnya. Atau bagi tugas boleh ya buat nyiapin presentasinya.
Jangan yang ini. Cari dulu referensi. Ini yang tulis. Dulu ya. Coba juga informasi request coba kamu bikin produk ke berbagai format ini caranya gimana cari tahu juga dan bukan kita hanya mencari produk yang maksudnya.
Udah? Udah semua belum? Ini kelompok ini belum? Belum. Sedikit lagi Pak. Jadi kali. Kelompok ini udah belum? Kelompok Aisyah belum? Sedikit lagi Pak. Ini kali. Lagi diskusi. Kelompok Rahmat. Dua kan? Dua. Itu udah ini, udah bisa ini. Ya. Baik, karena waktu juga ya, Bapak minta ada yang mempresentasikan hasil pengerjaannya. Karena kemarin itu dari kelompok cewek semua ya, Iya Pak. yang presentasi untuk pertemuan kali ini, Bapak minta yang mempresentasikan hasil pengerjaan KPD dari kelompok laki-laki deh. Sekali-kali dari laki-laki perwakilan ke depan mempresentasikan ya. Ya selesainya aja dulu sekarang kan karena waktu ya. Coba hasil temuannya yang dapat diselesaikan berapa persoalan atau poin yang bisa dipresentasikan. Nanti yang lainnya barangkali dari kelompok ada yang belum angkat untuk menambahkan ya. Siap kami ya. Gimana kelompok Rahmat? Siap nggak? Siapa? Bentar lagi Pak. Oke, siap ya. Prestisnya ini disiapin ya. Mana coba? Yang penting. Boleh ditambahkan kan bisa di selesainya aja dulu ya. Coba presentasikan. Yang lain kan nanti ini akan ada yang sudah selesai juga nih ya. Cuman Bapak kali ini minta yang presentasi dari kelompok Rahmat. Apa nanti seadanya
ini flash disknya. Sini aja komputer ini awal. Yang lain nanti coba perhatikan ya hasil sama. Nah, tadi Bapak sedikit melihat ada beberapa perbedaan hasil di masing-masing kelompok, gitu ya. Nah, kelompoknya Aisyah ada beda, kelompoknya Minta ada beda. Nanti coba berikan tanggapan kalian, ya, tentang silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa yang kami temui. Pertama kita perkenalkan dulu. Nama saya Rangga Hidayat. Kemudian nama saya Tri Ferdiansa. Nama saya Agung Pramana. Oke, jadi kita langsung aja ke pembahasan pertamanya. Di sini karena kelas kekurangan grup dan penulisan file, saya cuma mengerjakan 2 aja ya, karena kepepet juga waktunya. Jadi langsung aja dari file GIF. Kekurangan dari file GIF adalah yang pertama, yaitu mempunyai resolusi yang relatif rendah. Kemudian yang kedua, penyimpanan data pada gambar juga terbatas. Lalu kelebihan daripada GIF ya. Yang pertama, GIF adalah bisa untuk membuat animasi gambar. Lalu kelebihan kedua yaitu mendukung hingga 256 warna RGB 24 bit sehingga menghasilkan warna yang cukup baik. Kelebihan ketiga yaitu fitur lossless compression yang memungkinkan kamu untuk melakukan kompresi tanpa menurunkan kualitas gambar secara keseluruhan. Kemudian di sini ada file JPEG atau JPG ya. Kekurangan dari JPEG yaitu gambar tidak mendukung transparansi, tidak seperti
tidak menghilangkan data. Untuk kekurangannya, gambar format GIF berukuran lebih kecil dari gambar format JPG. Baik, terima kasih karena sudah mendapatkan. Setelah ini kita akan lanjut ke format yang bisa dikategorikan sebagai bentuk animasi. Format yang bisa dikategorikan sebagai bentuk animasi yaitu adalah GIF dan SVG. Kenapa? Karena format tersebut adalah format yang menghasilkan gambar yang bergerak. Kemudian di sini ada perbedaan antara GIF dan SVF. Pertama dari dukungan flash player. File SVF dapat digunakan hanya ketika pengguna memiliki flash player. Namun sedangkan file GIF dapat ditampilkan secara otomatis di browser apapun. Kemudian perbedaan yang kedua adalah dari ukuran file. Karena cara gambar di-render dan disimpan, file SVF cenderung berukuran lebih kecil daripada file GIF. Kemudian dari dukungan audio, SVF mendukung audio. Hal ini yang menjadi perbedaan dengan file animasi GIF yang tidak didukung oleh audio dan hanya mendukung gambar saja. Ada yang mau menambahkan teman-teman? Cukup. Oke, berikutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita ambil adalah format gambar yang dapat dikategorikan sebagai gambar animasi bergerak adalah file dengan ekstensi SVF dan GIF. Cukup. Itu saja dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, karena di sini waktunya mepet, jadi kami mohon maaf hanya bisa mengerjakan dua perbedaan file, yaitu GIF dan JPEG saja. Ya, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Atau teman-teman dari teman-teman yang lain ada yang sudah menyelesaikan kekurangan kelebihan dari ekstensi file yang lain? Ini kan kalau pertama baru kekurangan kelebihan ekstensi file GIF sama ekstensi file JPG. Coba ada yang sudah menemukan apa kekurangan dan kelebihan format file ekstensi untuk file PNG? Mau kemana? Oke, PNG. Itu udah? Ini dulu ya. Oke, silakan. Ya, menurut kelompok kami kelebihan PNG itu kompresinya tidak menghilangkan data, terus solusi kompresi yang powerful dengan warna yang lebih banyak. Kekurangannya belum populer sehingga sebagian browser tidak mendukungnya. Oke, itu ya, jadi ada kelebihan dari PNG sama kekurangannya yang disampaikan oleh kelompoknya Aisyah. Oke, mau menambahkan tadi sama nggak kalau kekurangannya? Beda apa? Kelebihannya, kekurangan PNG tidak membuktikan bahwa format yang satu ini tidak layak untuk digunakan. Ada berbagai kelebihan yang dimiliki oleh PNG selain fitur lossless compression sebagai andalan. PNG juga mempunyai dukungan dari berbagai software editing serta web browser. Jadi tidak perlu khawatir untuk mengakses PNG melalui program-program yang kamu miliki. Kekurangannya, PNG tidak mendukung penyimpanan multigambar untuk membuat animasi gerak seperti GIF. Format ini masih digunakan untuk foto maupun logo dua dimensi saja. Oke, berarti sebetulnya banyak ya kelebihan dan kekurangan. Ya, mungkin setiap kelompok menemukan kelebihan dan kekurangannya beda-beda. Ya. Tidak ada yang salah, semuanya intinya sama, hanya berbeda penempatan posisi saja. Kayak tadi yang file JPG itu lebih fokusnya yang JPG fotografi, bukan JPG sedih grafisnya, gitu ya. Beda-beda pengambilan kesimpulan untuk kekurangan kelebihannya. Oke, selanjutnya untuk file SWF.
Baik, ini berarti kaitan SWF-nya, ukuran kelebihannya kaitan untuk pemuat iklan di dalam web browser. Yang lain ada yang enggak? SWF? Belum. Berarti untuk ini AIS aja sudah menggunakan pengeluaran kelebihan SWF. Baik, bisa ditarik kesimpulan ya. Atau ada yang ingin menambahkan? Mengurangi? Menambahkan atau menanggapi lagi? Cukup? Baik, nanti kita tarik kesimpulan ya. Sebelumnya kita close dulu untuk kelompok Rahmat yang sudah bersedia presentasi. Nanti bisa mencari informasi lagi di luar pertemuan ya. Meskipun belum selesai pertemuan. Nanti dikumpulkan ya, termasuk tadi Bapak minta kalian boleh duduk dulu kembali singgah sama Bapak singgah sama Bapak ini. Tadi Bapak sudah meminta kalian melakukan publish atau ekspor hasil animasi yang sudah dibuat sebelumnya ke berbagai jenis produk gitu ya, berbagai jenis produk animasi. Silakan nanti dikumpulkan melalui flashdisk ya, ketika ini sudah selesai kan, gitu aja. Barangkali mau dikopikan dulu flashdisk. Oke, kesimpulannya apa berarti? Untuk jenis produk animasi, apakah semuanya termasuk kategori animasi? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Karena gambarnya tidak bisa bergerak, jangan hal kosan. Ngomongnya karena ada beberapa gambar yang memang tidak bisa bergerak ya. Sedangkan animasi itu gambar bergerak. Tadi sudah disimpulkan bahwa kelompok Rahmat itu kesimpulan bagus ya. Hanya ada dua kelompok file ya, yang hasilnya ternyata gambar bergerak, yaitu file SWF sama file GIF. Nah, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, itu kesimpulannya bahwa tidak semua produk yang dihasilkan berbentuk animasi. Hanya ada dua jenis produk gambar yang bisa dikategorikan animasi, yaitu format gambar SWF sama GIF. Format file SWF sama format file GIF ya. Selebihnya itu hanya dilakukan jika dibutuhkan, barangkali mau membutuhkan screenshotnya atau apa, kita bisa publish ke dalam bentuk JPG ataupun PNG sebagai thumbnailnya gitu ya. Thumbnailnya, karena kalau thumbnail itu kan gambar dia ya. Oke, kelebihannya tadi sudah disampaikan perbedaan antara SWF dengan GIF. Kalau SWF mendukung audio, GIF tidak mendukung audio ya. Jadi kalau misalnya kalian di HP itu ya, buka Facebook atau buka WA, buka file GIF, nah itu cuma gambarnya aja bergerak, nggak ada audionya, karena memang di GIF mendukung audio. Beda dengan SWF itu kadang kayak tadi disampaikan oleh Prof. Aisyah, iklan dalam bentuk flash player, formatnya SWF itu ada audionya, iklan di browser gitu ya. Baik, nah itu kesimpulan yang sudah bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita coba evaluasi dulu ya. Bapak akan memberikan soal untuk kalian kerjakan.
Ini soalnya kerjakan. Soalnya tulisan bener gampang ya. Kerja. Itu ada ya mas soalnya. Nih soalnya. Itu silakan dikerjakan soalnya. Bapak rasa 5 menit cukup ya? Cukup. Jangan. Oke, yang udah nanti kumpulkan ya. Yang udah kumpulkan sekalian dengan flash disk ya. Sekalian dengan flash disk. Hasil yang kalian buat untuk membuat proyeksi berbagai sekolah. PD-nya juga Pak? Ya? Sama PD? Iya, sama KPD-nya juga dikumpulkan lagi. Udah? Oke, bukan. Iya, sama lembaran RAPD sama sekalian kamu flash disk ya, ke kelompok. Ya. Yang lain biasanya nanti bapak periksa. Yang lain
Baik, sambil nunggu ya, nanti dikumpulkan aja. Sambil nunggu perhatikan dulu. Sambil nunggu ini kopi hasil produksi apa? Format beberapa jenis file. Nah, ini Bapak akan coba merefleksikan kembali apa yang sudah kita pelajari kali ini, bahwa di dalam Adobe Flash itu ada beberapa format file yang bisa kita produksi, gitu ya. Dari apa yang sudah kita buat di dalam Adobe Flash, yaitu apa saja? Yang pertama, oke, kasih. Yang pertama format SWF, kedua div, yang ketiga JPEG, yang keempat PNG, yang kelima udah tadi ada, yang kelima HTML, sama satu lagi SVG ya. Nah, SVG itu format file gambar atau format file yang ekstensi gambar yang bisa dibuat gitu ya untuk aplikasi Flash. Di samping itu juga sedikit Bapak tambahkan gitu ya, bahwa di dalam file Flash atau di dalam aplikasi Flash, selain kita bisa memproduksi format gambar, baik gambar yang diam ataupun bergerak, kita juga bisa mengekspornya ke dalam bentuk video. Nah, ke dalam bentuk video. Adapun nanti untuk video itu ekstensi file yang itu adalah MOV gitu ya. MOV. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya, setelah kalian nanti mempelajari tahapan-tahapan produksi animasi. Nah, gitu ya. Jadi nanti tahapan produksi animasi untuk di pertemuan selanjutnya itu ada alur praproduksi, kemudian alur proses produksi, sama alur pasca produksi. Nah, alur proses produksi apa saja untuk animasi, alur praproduksi apa saja untuk animasi, sama alur pasca produksi untuk animasi apa saja, itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau pertemuan kali ini gimana? Membosankan atau masih tetap semangat? Benar ya? Bisa ya? Bisa. Seperti tadi di awal, aku bisa. Mau nyanyi lagi? Iya. Cukup ya? Baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada, cukup ya. Cukup karena waktu juga. Nah, itu jadi mohon kalian mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang alur praproduksi animasi berdimensi. Ya, apa saja alur praproduksinya. Ini kaitan dengan animasi storyboard dengan storyboard nanti. Storyboard termasuk ke tahapan produksi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, apa ada? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita close dulu untuk pertemuan kita hari ini, biar tetap menunjukkan bahwa kita tetap semangat. Ya. Oke, close dulu. Terima kasih untuk kalian semua. Silakan sebelum kita pulang, ada yang mau pimpin doa? Kemudian tadi siapa? Oh, tadi ini ya, sekarang sekarang. Bentar. Nanti komputernya ngatiin lagi ya? Iya, Pak. Siap dulu. Sebelum pulang kali ini kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya atas kerjasamanya di pertemuan hari ini, atas aktivitasnya di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Amin.